Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip pengolahan sampah. Yuk kita simak videonya bersama. Sampah itu apa ya? Jadi, sampah itu sisa kegiatan sehari-hari yang berbentuk padat dan dianggap sudah tidak berguna lagi. Apa itu sampah organik dan anorganik? Tahukah kamu, sampah itu terbagi menjadi beberapa kategori loh. Setiap hari, aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Misalnya, daun-daun kering, duri, tulang ikan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya seperti plastik, botol bekas, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara mengelolanya? Bagaimana membuang sampah yang benar? Dibuang sembarangan atau kita buang pada tempatnya? Ya, tentu saja kita buang sampah pada tempatnya. Cara yang lebih baik dalam mengelola sampah adalah sampah kering dan sampah basah tentu kita pisahkan. Lalu, bagaimana kalau kita tidak mengelolanya dengan benar? Tentu saja akan berdampak negatif. Dampak pembuangan sampah yang tidak benar, yang pertama, dapat menyebabkan banjir karena sampah tersebut menyumbat saluran air yang penuh dengan sampah. Yang kedua, timbulnya penyakit. Sampah yang menumpuk akan mengalami pembusukan, sehingga menyebabkan banyak penyakit seperti gatal-gatal, asma, dan demam berdarah. Berikutnya adalah mencemari air. Pembuangan sampah secara terus-menerus dapat mengganggu ekosistem laut, pencemaran air sungai, dan tentu saja lingkungan sungai menjadi kotor dan bau. Selanjutnya adalah dampak negatif yang akan ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan adalah pemanasan global. Naiknya permukaan air laut yang menyebabkan suhu rata-rata di bumi menjadi meningkat. Ayo, bagaimana cara mengurangi sampah ya? Nah, untuk mencegah kerusakan lingkungan, tentu saja kita harus melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar, agar sampah yang dihasilkan penduduk setiap harinya dapat berkurang dan tidak mencemari lingkungan. Adapun prinsip pengolahan sampah yang kita sebut dengan 4R, diantaranya adalah reduce atau pengurangan. Mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya adalah mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang. Reuse, menggunakan kembali. Kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Contohnya adalah menggunakan botol bekas yang masih layak digunakan untuk tanaman dan lain-lain. Recycle, mendaur ulang, adalah kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang. Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang-barang bekas dengan cara mengolah untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya adalah mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, memanfaatkan barang-barang bekas untuk dibuat kerajinan tangan, dan lain-lain. Replace atau pengganti, kegiatan untuk mengganti pemakaian barang-barang dengan menggunakan barang-barang yang lebih aman lingkungan. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang dalam mempercepat produksi sampah. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan.
Kemudian, menggunakan tas belanja daripada menggunakan kantong plastik dan lain-lain. Apa sih untungnya kalau kita buang sampah yang benar? Manfaat buang sampah yang benar: tubuh menjadi sehat, bersih dan tidak bau, menghasilkan uang. Pilah sampah, jual sampah yang bisa dijual, dan kita pasti akan mendapatkan uang. Inilah beberapa contoh barang-barang yang bisa kita gunakan dari daur ulang atau barang-barang bekas. Mengurangi kebutuhan barang yang seharusnya dibeli. Sampah organik dapat dijadikan pupuk sebagai penyubur tanah. Juga dapat digunakan sebagai pakan ternak. Hope you enjoy this watching. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat tentang prinsip pengolahan sampah. Semoga video pembelajaran ini dapat memotivasi kalian untuk mulai melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.